Pagi selalu dimulai dengan cara yang sama di rumah Sania. Jauh sebelum alarm digital di ponselnya berani bergetar, matanya sudah terbuka. Ia akan berbaring sejenak, menatap langit-langit kamar yang dicat dengan warna putih gading, warna yang ia pilih sendiri karena memberi kesan lapang dan tenang. Ketenangan adalah barang mewah yang coba ia ciptakan di tengah riuh rendah kehidupannya. Di sampingnya, Danu, suaminya, masih terlelap. Napasnya teratur. Wajahnya damai, seolah tak ada satupun beban di dunia ini yang singgah di pundaknya. Sania sering iri dengan kemampuan Danu untuk tidur senyenyak itu. Ia turun dari ranjang tanpa suara. Kakinya yang telanjang menapaki lantai kayu yang terasa dingin. Rumah ini adalah buah dari kerja kerasnya. Setiap sudut, setiap perabot, adalah hasil dari lembur yang tak terhitung, presentasi klien yang menegangkan, dan proyek-proyek arsitektur yang menguras otaknya selama bertahun-tahun. Ia mencintai rumah ini, bukan karena kemewahannya, tetapi karena rumah ini adalah benteng yang seharusnya melindunginya dan keluarganya. Setidaknya, itulah yang selalu ia harapkan. Di dapur, tangannya bergerak dengan lincah dan terbiasa. Ia mengeluarkan sayuran dari kulkas untuk membuat nasi goreng spesial, kesukaan Danu dan Nadia, putri semata wayang mereka. Sambil memotong bawang, kenangan tentang awal pernikahannya dengan Danu seringkali melintas. Danu yang dulu begitu bersemangat, penuh ide, dan selalu mendukung karirnya. Mereka memulai dari nol, dari sebuah kontrakan kecil dengan atap yang sering bocor. Sania yang mendorong Danu untuk menyelesaikan kuliahnya. Sania yang bekerja serabutan untuk menopang hidup mereka. Lalu karirnya sebagai arsitek mulai menanjak. Sementara Danu tampak puas dengan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil dengan jenjang karir yang datar. Uangmu adalah uang kita, tapi uangku adalah uangku. Begitu candaan Danu suatu kali. Sania hanya tertawa, menganggapnya angin lalu. Tapi semakin lama, candaan itu terasa seperti sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh suaminya. Pagi, Ma. Sapa sebuah suara lembut dari belakang. Nadia sudah berdiri di sana. Sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda, dan sebuah kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya. Di usianya yang baru 16 tahun, Nadia memancarkan aura kedewasaan yang kadang membuat Sania terkejut. Pagi, sayang. Sarapan hampir siap. Jawab Sania sambil tersenyum. Ia selalu merasa hangat setiap kali melihat putrinya. Nadia adalah alasannya untuk terus kuat. Nadia tidak banyak bicara. Ia duduk di meja makan, membuka laptopnya yang selalu ia bawa kemana-mana, dan jari-jarinya mulai menari di atas papan ketik. Sania sudah hafal. Putrinya sedang tenggelam dalam dunia kode dan angka yang tidak ia mengerti. Nadia adalah seorang jenius di bidang teknologi. Ia sering memenangkan Olimpiade Informatika dan bahkan sudah menerima tawaran beasiswa dari beberapa universitas luar negeri, meski ia masih 2 tahun lagi lulus SMA. Tak lama kemudian, Danu muncul dengan langkah malas, rambutnya masih acak-acakan. Ia mengecup pipi Sania sekilas sebelum duduk di hadapan Nadia. Wah, baunya enak sekali. Istriku memang paling jago masak. Pujinya. Pujian itu terdengar kosong di telinga Sania. Ia tahu itu hanya basa-basi pembuka sebelum Danu membicarakan hal yang sebenarnya. Dan benar saja, setelah beberapa suap nasi goreng, Danu memulai. San, panggilnya dengan nada yang dibuat serius. Aku kemarin ketemu teman lama. Dia punya prospek bisnis bagus banget. Investasi di bidang agrobisnis di luar kota. Untungnya bisa 3 kali lipat dalam 6 bulan. Sania berhenti mengunyah. Ini lagi. Skenario yang sama, hanya dengan detail bisnis yang berbeda. Minggu lalu properti, bulan lalu pertambangan, sekarang agrobisnis. Butuh modal berapa? Tanyanya, mencoba terdengar netral. Nggak besar, kok. Untuk awal, mungkin sekitar 150 juta cukup. Jawab Danu enteng, seolah menyebut harga kacang goreng. Sania meletakkan sendoknya. Danu, kita baru saja mengeluarkan uang untuk renovasi rumah orang tuamu bulan lalu. Tabungan kita tidak sebanyak itu. Wajah Danu langsung berubah masam. Selalu begini. Setiap aku mau melangkah maju, kamu selalu menahanku. Kamu lebih suka melihatku jadi karyawan biasa selamanya. Ya?
Biar kamu bisa terus merasa lebih unggul dariku. Sania menghela napas. Senjata andalan Danu, memutarbalikkan fakta dan membuatnya merasa bersalah. Nadia, yang sedari tadi diam, menghentikan ketikannya. Matanya yang tajam menatap ayahnya dari balik kacamata. Sebuah tatapan yang sulit diartikan. Bukan begitu, Mas. Aku hanya ingin kita lebih hati-hati. Investasi itu ada risikonya, kata Sania lembut. Risiko itu untuk para pemberani. San, kalau takut terus, kapan kita bisa kaya raya? Sudahlah, aku pinjam uangmu dulu. Nanti kalau sudah untung, aku ganti 2 kali lipat, desak Danu. Sebelum Sania sempat menjawab, suara bel pintu terdengar. Ibu Lastri, mertuanya, muncul dengan senyum lebar yang tidak pernah sampai ke matanya. Ia masuk tanpa diundang, seolah rumah itu miliknya. Assalamualaikum. Wah, lagi sarapan enak, ya? Ibu sengaja datang pagi-pagi. Mau pijat Danu. Katanya badannya pegal-pegal terus. Katanya sambil meletakkan tasnya di sofa. Matanya langsung tertuju pada Sania. Kamu sih, San, terlalu sibuk. Suami itu butuh diperhatikan. Kalau badannya sakit, dipijat. Jangan cuma disuruh cari uang terus. Sania hanya bisa tersenyum tipis. Ia sudah kebal dengan sindiran mertuanya. Ibu Lastri adalah pemuja nomor 1 putranya. Di matanya, Danu adalah pangeran tanpa celah, dan Sania adalah penyihir jahat yang entah bagaimana berhasil menjerat putranya. Danu tidak pernah mengeluh. Bu, jawab Sania sopan. Justru itu. Anak ibu itu terlalu baik, tidak mau menyusahkan istrinya. Makanya ibu yang harus turun tangan, sahut Ibu Lastri. Ia lalu duduk di meja makan, mengambil piring dan menyendok nasi goreng dengan porsi besar. Suasana menjadi tegang. Danu memanfaatkan kehadiran ibunya untuk menekan Sania lebih jauh. Tuh, dengar kata ibu, San, aku ini cuma butuh dukungan. Soal investasi tadi, ibu juga sudah setuju. Iya kan, Bu? Ibu Lastri mengangguk semangat sambil mengunyah. Betul. Sudah saatnya Danu punya bisnis sendiri. Masa kalah sama istrinya? Laki-laki itu pemimpin. Kasihan anak ibu kalau harus terus berada di bawah bayang-bayang kamu, Sania. Setiap kata dari mertuanya terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia menatap Nadia, mencari kekuatan. Putrinya memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat yang hanya mereka berdua yang mengerti. Artinya, sabar, Ma. Aku di sini. Akhirnya, demi menghindari perdebatan yang lebih panjang di pagi hari, Sania mengalah. Baiklah, nanti aku transfer, katanya dengan suara pelan. Wajah Danu dan Ibu Lastri langsung cerah. Mereka saling bertukar pandang penuh kemenangan. Sania merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, seorang bendahara yang tugasnya hanya mengeluarkan uang tanpa punya hak suara. Ia menghabiskan sisa sarapannya dalam diam, merasakan nasi goreng yang tadi pagi ia masak dengan cinta kini terasa seperti pasir di mulutnya. Surga yang ia bangun dengan susah payah ini, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara yang indah di permukaan, namun rapuh dan penuh kebohongan di dalamnya. Dan ia, sang arsitek utama, tidak menyadari bahwa fondasinya sudah lama retak. Bisik-bisik dan retak yang mulai terlihat. Setelah pagi yang menegangkan itu, Sania mentransfer uang 150 juta rupiah ke rekening Danu. Ada rasa sesak di dadanya saat menekan tombol konfirmasi di aplikasi perbankannya. Itu bukan jumlah yang kecil. Itu adalah dana darurat yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Danu berjanji akan mengembalikannya 2 kali lipat. Janji yang sudah sering Sania dengar namun tak pernah ia lihat wujudnya. Hari-hari berikutnya, keretakan di rumah tangganya semakin terasa jelas. Danu menjadi lebih sering pergi, dengan alasan bertemu calon investor atau meninjau lokasi bisnis. Namun, penampilannya saat pergi lebih mirip orang yang akan berkencan daripada bekerja. Ia memakai parfum terbaiknya, kemeja paling licin, dan selalu memastikan rambutnya tertata sempurna. Perubahan yang paling kentara adalah sikapnya terhadap ponselnya. Benda pipi itu seolah menjadi perpanjangan dari tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, terutama oleh Sania. Dulu,
Mereka biasa saling meminjam ponsel untuk sekadar mencari informasi atau bermain game. Sekarang, Danu membawanya bahkan ke kamar mandi. Notifikasi di ponselnya selalu dalam mode senyap, dan layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Suatu malam, saat mereka sedang menonton televisi bersama, ponsel Danu yang tergeletak di antara mereka bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Sania secara refleks melirik ke layar. Ia hanya sempat membaca satu kata nama pengirimnya. Vera, dengan emoji hati berwarna merah di sebelahnya. Sebelum ia sempat memprosesnya, tangan Danu menyambar ponsel itu dengan kecepatan kilat. Siapa, Mas? Tanya Sania, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. Bukan siapa-siapa. Teman kantor. Salah kirim. Jawab Danu gugup. Ia cepat-cepat membalas pesan itu sambil membelakangi Sania. Jantung Sania berdebar kencang. Teman kantor mana yang mengirim emoji hati? Kebohongan itu begitu tipis dan menghina kecerdasannya. Malam itu, Sania tidak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi Danu, berpura-pura terlelap sambil mendengarkan suara ketikan jari suaminya di layar ponsel yang tak kunjung berhenti hingga larut malam. Kecurigaannya semakin menjadi saat tagihan kartu kredit bersama datang beberapa minggu kemudian. Matanya membelalak melihat daftar transaksi yang tercantum. Ada beberapa kali makan malam di restoran Prancis yang sangat mahal pada tanggal-tanggal di mana Danu mengaku sedang lembur atau rapat dengan klien. Ada transaksi di sebuah butik pakaian dalam wanita. Dan yang paling menyakitkan, ada pembelian sebuah kalung berlian dari toko perhiasan ternama. Sania tahu itu bukan untuknya. Ia tidak pernah menerima hadiah semahal itu dari Danu sejak ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Dengan tangan gemetar, ia membawa lembar tagihan itu ke hadapan Danu yang sedang asyik bermain game di konsolnya. Bisa jelaskan ini apa? Tanya Sania. Suaranya serak menahan emosi. Danu melirik tagihan itu sekilas, lalu kembali fokus ke layar televisi. Oh, itu. Biasa. Untuk menjamu klien penting. Kamu tahu kan? Di dunia bisnis, kita harus royal. Anggap saja ini bagian dari modal. Modal. Modal dengan membeli pakaian dalam wanita? Modal dengan kalung berlian. Danu? Suara Sania mulai meninggi. Danu akhirnya menekan tombol jeda pada permainannya. Ia menatap Sania dengan ekspresi jengkel. Kenapa kamu jadi curigaan begini, sih? Itu semua hadiah untuk istri klienku. Biar proyeknya lancar. Kamu pikir gampang dapat proyek besar? Imajinasimu terlalu liar. San, aku lelah bekerja. Di rumah malah diinterogasi seperti ini. Lagi-lagi, Danu membalikkan keadaan. Ia membuat Sania merasa menjadi istri yang pencemburu dan tidak mendukung. Sania terdiam, kehabisan kata-kata. Ia ingin percaya pada suaminya. Ia sangat ingin. Tapi semua bukti ini terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Di tengah kekacauan batin Sania, Nadia tetap menjadi pengamat yang tenang. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata ibunya setiap pagi. Ia mendengar pertengkaran-pertengkaran kecil yang coba diredam oleh kedua orang tuanya. Ia melihat bagaimana ayahnya semakin berjarak dan ibunya semakin tenggelam dalam kesedihan. Suatu sore, ketika Sania sedang menangis dalam diam di ruang kerjanya, Nadia masuk dan meletakkan segelas teh hangat di mejanya. Mama nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Sania cepat-cepat menghapus air matanya. Nggak apa-apa, sayang. Cuma sedikit lelah. Nadia duduk di kursi di hadapan ibunya. Ia menatap lurus ke mata Sania. Apakah ini karena ayah? Sania terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Ia tidak pernah melibatkan Nadia dalam masalah rumah tangganya. Tapi sorot mata putrinya menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang Sania kira. Nadia, ini urusan orang dewasa, elak Sania. Justru karena ini menyangkut mama, ini jadi urusanku juga, balas Nadia tegas. Aku sudah besar, aku bisa lihat kalau mama tidak bahagia. Ayah sering bohong. Uang yang mama berikan, aku yakin tidak pernah dipakai untuk investasi. Sania menatap putrinya dengan nanar. Bagaimana kamu bisa yakin itu? Nadia terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang kata-katanya. Aku hanya tahu, intuisi. Sejak percakapan itu,
Sania merasa aliansi antara dirinya dan Nadia semakin kuat. Sementara itu, aliansi antara Danu dan Ibu Lastri juga semakin solid. Ibu mertuanya itu kini hampir setiap hari datang ke rumah, dengan alasan ingin menemani Danu yang katanya sedang stres memikirkan bisnis barunya. Tapi yang Sania lihat, mereka lebih sering berbisik-bisik di dapur atau di teras belakang. Setiap kali Sania mendekat, percakapan mereka sontak berhenti. Mereka akan menatapnya dengan tatapan yang sama, tatapan komplotan yang menyimpan rahasia. Kami cuma membicarakan resep rendang warisan nenek, kata Ibu Lastri suatu kali, ketika Sania memergoki mereka sedang melihat-lihat brosur properti di sebuah kota lain. Puncak dari semua kecurigaan itu terjadi pada suatu Sabtu malam. Sania baru saja pulang dari luar kota karena urusan pekerjaan. Ia merasa sangat lelah dan hanya ingin segera beristirahat. Saat ia masuk ke dalam rumah yang sepi, ia mendengar suara dari ruang kerja Danu yang pintunya sedikit terbuka. Ia pikir Danu sedang menelepon rekan bisnisnya. Namun, saat ia mendekat, ia mendengar suara ibunya juga ada di sana. Mereka sedang melakukan panggilan video dengan seseorang. Semua aman. Vera sayang. Danu sudah siapkan semuanya. Sania mendengar suara ibu mertuanya yang terdengar riang. Nama yang sama dengan yang ia lihat di ponsel Danu. Iya, sayang. Sabar ya. Minggu depan kita sudah bisa mulai hidup baru. Semua aset dan perhiasan si nenek sihir itu akan aku bawa semua. Kita beli rumah baru, mobil baru, semua yang kamu mau. Suara Danu menimpali, penuh janji dan kemesraan. Jantung Sania serasa berhenti berdetak. Nenek sihir? Itukah sebutannya untuk dirinya? Wanita yang telah memberikan segalanya untuknya? Ibu sudah tidak sabar punya menantu baru seperti kamu. Vera. Cantik, nurut, tidak seperti yang di sini, kerjanya hanya membantah dan merasa paling pintar. Tambah Ibu Lastri, suaranya penuh racun. Sania bersandar di dinding, kakinya lemas seolah tak bertulang. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Suaminya, darah dagingnya sendiri, bersama ibu kandungnya, bersekongkol dengan wanita lain untuk mengkhianatinya, merampoknya, dan membuangnya. Retak yang selama ini coba ia tutup-tutupi. Malam itu pecah menjadi jurang yang menganga. Ia tidak lagi berada di surga palsu. Ia telah didorong jatuh ke dalam neraka yang diciptakan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia berdiri di sana, dalam kegelapan lorong rumahnya, tak terlihat oleh mereka, hancur lebur tanpa suara. Sania tidak tidur semalaman. Ia berbaring kaku di ranjang. Matanya terpaku pada celah di gorden tempat seberkas cahaya lampu jalan menyusup masuk. Setiap suara di dalam rumah terdengar 10 kali lebih keras di telinganya. Derit lantai kayu, suara kulkas yang berdengung, bahkan embusan napas Danu yang teratur di sampingnya. Napas seorang pengkhianat. Semalam, setelah mendengar percakapan terkutuk itu, ia kembali ke kamar dengan langkah sepelan mungkin. Ia menyelinap ke bawah selimut dan memaksa tubuhnya untuk diam, menahan isak tangis yang mengancam akan meledak dari dadanya. Ia memandangi wajah suaminya dalam temaram. Wajah yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa. Wajah yang menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatannya. Kini, wajah itu terlihat asing, seperti topeng yang menutupi monster di dalamnya. Ia mengingat kembali semua pengorbanannya, semua cinta yang telah ia curahkan, semua kepercayaan yang ia berikan. Semuanya terasa seperti lelucon yang pahit. Bagaimana bisa ia begitu buta? Menjelang subuh, ia mendengar pergerakan. Pertama dari kamar tamu, tempat Ibu Lastri menginap.
Suara resleting tas ditutup dengan pelan. Lalu, ia merasakan sisi ranjangnya bergerak. Danu bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara. Sania memejamkan matanya rapat-rapat, mengatur napasnya seolah ia masih terlelap. Ia bisa mendengar Danu membuka lemari pakaian, mengambil beberapa helai baju dengan hati-hati. Kemudian langkah kakinya menjauh, menuju kamar mandi. Jantung Sania berdebam begitu kencang. Ia takut Danu bisa mendengarnya. Ini saatnya. Mereka akan pergi. Ia berbaring di sana, menjadi saksi bisu dari perampokan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Ia mendengar bisikan-bisikan pelan dari ruang tengah. Suara Danu dan ibunya. Mereka bergerak seperti dua pencuri di malam hari, di dalam rumah yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, ia mendengar suara pintu depan dibuka dan ditutup dengan sangat pelan. Lalu sunyi. Keheningan yang memekakan telinga. Ia menunggu, masih tidak berani bergerak. Tak lama, suara mesin mobil yang ia cicil setiap bulan terdengar menyala di garasi. Suara itu perlahan menjauh, menyusuri jalanan komplek yang sepi, hingga akhirnya lenyap ditelan keheningan pagi. Mereka sudah pergi. Sania masih berbaring di sana selama beberapa menit, membiarkan kenyataan itu meresap ke dalam tulang sumsumnya. Ia sendirian. Ditinggalkan. Dikhianati. Perlahan, ia membuka matanya. Kamar terasa begitu luas dan kosong. Aroma parfum Danu masih samar-samar tertinggal di udara. Sebuah jejak kebohongan yang menyakitkan. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia bangkit dari ranjang. Langkahnya gontai saat ia berjalan menuju lemari pakaian. Ia membuka pintu lemari di sisi Danu. Kosong. Benar-benar kosong. Hanya beberapa gantungan baju yang telanjang bergoyang pelan. Danu bahkan membawa semua sepatunya. Ia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sania kemudian berjalan ke kamar tamu. Sama saja. Sprei tempat tidur masih sedikit kusut, tapi semua barang pribadi Ibu Lastri telah raib. Kakinya membawanya ke ruang kerja, tempat di mana ia sering menghabiskan malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di balik sebuah lukisan pemandangan sawah yang ia beli di Bali, terdapat sebuah brankas tanam. Tempat ia menyimpan semua benda paling berharga miliknya. Tangannya gemetar hebat saat ia memasukkan kombinasi angkanya. Sebuah kombinasi tanggal lahir Nadia. Klik. Pintu brankas terbuka. Pemandangan di dalamnya membuat napas Sania tercekat. Kosong. Rak-rak kecil di dalamnya telanjang. Kotak-kotak beludru biru tua tempat ia menyimpan perhiasan warisan ibunya dan neneknya hilang. Sebuah kalung mutiara yang diberikan ibunya sesaat sebelum beliau meninggal. Cincin kawin neneknya. Gelang emas yang ia beli dari bonus pertamanya. Semua kenangan itu, semua benda yang tak ternilai harganya secara emosional, lenyap sudah. Batangan emas murni yang ia kumpulkan sebagai investasi jangka panjang untuk pendidikan Nadia juga tidak ada di tempatnya. Bahkan beberapa sertifikat aset atas namanya ikut hilang. Meski ia tahu tanpa tanda tangannya surat-surat itu tidak berguna, tapi melihatnya hilang tetap saja membuat perutnya mual. Danu tahu kombinasi brankas itu. Sania yang memberitahunya, atas dasar kepercayaan mutlak pada seorang suami. Sebuah kebodohan yang kini harus ia bayar mahal. Dengan perasaan hancur, ia meraih ponselnya. Membuka aplikasi perbankan dengan jari yang terasa kaku. Matanya terpaku pada angka saldo di rekening bersama mereka. Rp17.450. Sisa dari ratusan juta yang seharusnya ada di sana. Di riwayat transaksi, tercetak jelas sebuah transfer keluar dalam jumlah masif pada pukul 4 pagi tadi, ditujukan ke rekening atas nama Danu pribadi. Rekening yang Sania bahkan tidak tahu keberadaannya. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Ia sudah mendengarnya tadi malam. Tapi melihat bukti nyata di depan matanya terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan paginya yang baru. Ia berjalan lunglai ke ruang makan. Di atas meja, di tempat yang biasanya terhidang sarapan hangat, hanya ada secari kertas putih yang dilipat rapi. Itu pasti suratnya. Dengan sisa-sisa keberanian, ia membukanya. Tulisannya adalah tulisan tangan Danu yang sangat ia kenal. Aku pergi mencari kebahagiaanku. Jangan cari aku. Hanya itu. 2 kalimat pendek yang dingin dan kejam.
tanpa permintaan maaf, tanpa penyesalan, tanpa penjelasan. Seolah pernikahan mereka selama 17 tahun tidak berarti apa-apa. Seolah dirinya dan Nadia hanyalah sebuah kesalahan yang harus ia tinggalkan. Saat itulah pertahanan Sania runtuh total. Kekuatan yang selama ini ia kumpulkan lenyap tak bersisa. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Secari kertas itu terlepas dari genggamannya. Isak tangis yang sejak semalam ia tahan akhirnya meledak menjadi sebuah raungan pilu yang memenuhi rumah yang sunyi itu. Ia menangis, bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan kepercayaan, cinta, dan harga dirinya. Ia merasa bodoh, naif, dan tak berdaya. Ia menangis untuk masa lalu yang ternyata palsu, dan untuk masa depan yang kini tampak gelap dan menakutkan. Rumah yang ia bangun sebagai surga, pagi itu telah hancur lebur menjadi puing-puing kepedihan. Waktu seolah berhenti berputar. Sania tidak tahu sudah berapa lama ia terduduk di lantai ruang makan yang dingin. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak perih di pipinya. Yang tersisa hanyalah rasa hampa yang begitu besar, seolah seluruh isi perutnya telah direnggut paksa. Sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui jendela, mengiris keheningan rumah, tetapi gagal menghangatkan hatinya yang membeku. Setiap sudut rumah terasa mengejeknya, mengingatkannya pada kehidupan yang baru saja direbut darinya. Ia menatap kosong ke depan. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana ia akan melanjutkan hidup? Bagaimana ia akan membayar cicilan rumah ini? Bagaimana dengan biaya sekolah Nadia? Dan yang paling menakutkan, bagaimana ia akan menjelaskan semua ini pada putrinya? Bagaimana ia akan mengatakan bahwa ayah yang Nadia hormati ternyata adalah seorang pencuri dan pengkhianat? Rasa gagal sebagai seorang ibu menghantamnya dengan keras. Dengan gerakan lambat seperti robot, ia meraih ponselnya. Jarinya secara otomatis mencari kontak orang tuanya di desa. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, 2 kali. Lalu suara ibunya yang hangat terdengar. "Halo, Enduk, tumben pagi-pagi telepon." Seketika, lidah Sania keluh. Ia tidak sanggup. Ia tidak sanggup mendengar suara ibunya yang penuh kasih sayang dan kemudian menumpahkan kabar buruk yang akan menghancurkan hati orang tuanya. Ia tidak mau terlihat lemah. Ia tidak mau menjadi beban. Tanpa berkata apa-apa, ia mematikan panggilan itu. Rasa malu dan putus asa membuatnya semakin terisolasi. Ia berpikir untuk menelepon pengacara, sahabatnya, siapa saja. Tapi ia tidak bisa. Ia terlalu lumpuh oleh rasa sakit. Ia hanya bisa duduk di sana, di tengah puing-puing kehidupannya, membiarkan keputusasaan menelannya bulat-bulat. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki pelan menuruni tangga. "Nadia." Sania memejamkan mata, mempersiapkan diri untuk rentetan pertanyaan, untuk tangisan, untuk kepanikan putrinya. Ia tidak punya jawaban apapun untuk diberikan. Tapi yang datang bukanlah kepanikan. Nadia muncul di ambang pintu ruang makan, sudah berpakaian rapi dengan kaos dan celana jin, bukan seragam sekolah. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan tidak ada jejak keterkejutan di sana. Ia melihat ibunya yang terduduk di lantai, melihat surat di dekatnya, dan tatapannya menyapu sekeliling ruangan seolah memahami segalanya dalam sekejap. Tanpa sepatah kata pun, Nadia berjalan melewatinya, langsung menuju dapur. Sania bisa mendengar suara air yang dituangkan ke dalam teko listrik, lalu suara teko itu dinyalakan. Beberapa menit kemudian, Nadia kembali dengan sebuah cangkir di tangannya. Aroma teh melati yang manis dan hangat menguar di udara. "Minum dulu, Ma," kata Nadia lembut. Ia berjongkok di hadapan Sania, menyodorkan cangkir itu. Sania menatap putrinya. Tidak ada air mata di mata Nadia. Hanya ada keteguhan yang aneh, ketenangan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang remaja yang baru saja ditinggal ayahnya. Sania menerima cangkir itu dengan tangan yang masih gemetar. Kehangatan cangkir itu sedikit menjalar ke jemarinya yang sedingin es. Nadia kemudian membantunya berdiri, memapahnya dengan sabar menuju sofa di ruang keluarga. Ia mendudukkan ibunya, lalu menyelimuti kakinya dengan selimut kecil yang terlipat di sana. Semua dilakukannya dengan gerakan yang efisien dan penuh perhatian. Ia lebih mirip seorang perawat yang menangani pasien syok daripada seorang anak.
Setelah memastikan ibunya nyaman, Nadia duduk di meja kopi di hadapannya. Sania akhirnya menemukan suaranya, meski serak dan pecah. Nadia, ayahmu, dia pergi. Isak tangis mulai kembali mengancam. Dia bawa semuanya. Nak, uang kita, perhiasan nenek, semuanya habis. Kita tidak punya apa-apa lagi. Ia siap melihat putrinya hancur. Ia siap untuk memeluknya dan menangis bersama. Tapi reaksi Nadia sama sekali di luar dugaannya. Nadia mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia menatap lurus ke dalam mata ibunya yang basah. Tangannya terulur dan menggenggam tangan Sania dengan erat. Genggamannya kuat dan meyakinkan. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Tenang Ma, katanya dengan suara yang datar, namun penuh dengan kepastian yang mutlak. Semua sudah aku bereskan. Sania mengerjap, tidak mengerti. Ia pasti salah dengar. Atau mungkin putrinya sedang berhalusinasi karena syok. Apa? Apa maksudmu? Nah, dibereskan bagaimana? Semuanya sudah hilang. Mama lihat sendiri saldonya. Mama lihat sendiri brankasnya kosong. Nadia menggeleng pelan. Senyum tipis yang misterius tersungging di bibirnya. Mereka tidak akan bisa menikmati 1 rupiah pun uang mama. Dan perhiasan nenek. Aman. Kebingungan Sania semakin menjadi. Ini tidak masuk akal. Nadia, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Mama sedang tidak. Aku tidak bercanda, Ma. Potong Nadia. Nadanya masih sama tenangnya. Ia melepaskan genggaman tangannya. Lalu berdiri. Mama mungkin tidak akan percaya kalau aku hanya bicara. Ia mengulurkan tangannya pada Sania. Ayo ikut aku. Sania ragu-ragu. Ia menatap uluran tangan putrinya, lalu beralih ke wajahnya yang serius. Ada sesuatu dalam sorot mata Nadia yang membuatnya penasaran. Sebuah otoritas dan kecerdasan yang berkilauan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Sania menerima uluran tangan itu dan membiarkan Nadia membantunya berdiri. Nadia menuntunnya menaiki tangga, menuju kamarnya. Kamar Nadia adalah dunianya sendiri. Berbeda dari kamar remaja pada umumnya yang dipenuhi poster idola, kamar Nadia lebih mirip pusat kendali sebuah perusahaan teknologi. Ada 3 monitor komputer berjejer di atas meja panjang. Kabel-kabel tertata rapi. Di dinding, tergantung sebuah papan tulis putih besar yang penuh dengan diagram alur dan barisan kode yang rumit. Nadia mendudukkan Sania di kursi kerjanya yang nyaman. Lalu, ia duduk di sebelahnya dan menyalakan ketiga monitor itu. Layar-layar itu hidup, menampilkan berbagai jendela berisi grafik, data, dan baris-baris kode berwarna-warni yang bergerak cepat. Bagi Sania, itu semua tampak seperti bahasa alien. Sekarang, Mama lihat sendiri, kata Nadia. Jari-jarinya mulai menari lincah di atas papan ketik. Di tengah keputusasaan yang paling kelam, sebuah pintu aneh baru saja terbuka. Sania menatap layar-layar itu dengan napas tertahan. Tidak tahu apa yang akan ia saksikan. Ia hanya tahu bahwa pagi yang hancur lebur itu mungkin belum berakhir. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Secercah harapan yang kecil dan mustahil mulai menyala di hatinya yang hampa. Di dalam kamar Nadia, Sania merasa seolah memasuki dimensi lain. Keheningan di sana terasa berbeda, bukan hampa, melainkan penuh dengan energi tersembunyi. Seperti dengungan listrik yang tak terdengar. Ia duduk di kursi yang terasa empuk, menatap 3 layar monitor yang kini menampilkan mosaik informasi yang membingungkan. Putrinya, darah dagingnya,
Duduk di sampingnya dengan ketenangan seorang ahli bedah yang akan memulai operasi rumit. Semua ini dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Ma. Nadia memulai. Suaranya rendah dan fokus. Jarinya bergerak di atas tetikus. Dan salah satu layar membesar, menampilkan antarmuka sebuah aplikasi percakapan. Jantung Sania mencelos. Ia mengenali foto profil di sana. Itu foto Danu yang diambilnya saat mereka berlibur di Lombok 2 tahun lalu. Di sebelahnya, ada foto seorang wanita muda yang tidak ia kenal, dengan senyum genit dan riasan tebal. Namanya, Fra. Ayah pikir dia pintar karena selalu menghapus riwayat percakapannya setiap malam, lanjut Nadia. Tapi dia tidak tahu kalau aku sudah memasang keylogger sederhana di laptopnya dan paket sniffer di jaringan wifi rumah. Setiap huruf yang dia ketik, setiap gambar yang dia kirim, semuanya tersimpan di sini. Layar itu mulai menggulir ke atas, menampilkan riwayat percakapan yang panjang. Sania memaksa matanya untuk membaca. Kata-kata mesra, panggilan, sayang, dan cintaku, janji-janji surga. Lalu, percakapan itu berubah menjadi perencanaan. Mereka membicarakan aset Sania, menyebutnya sebagai modal awal mereka. Danu dengan rinci menjelaskan di mana Sania menyimpan perhiasannya, berapa perkiraan saldo di rekening bersama, dan bagaimana cara terbaik untuk mengambil semuanya tanpa jejak. Sania merasa mual. Membaca rencana pengkhianatannya sendiri, yang ditulis dengan kata-kata mesra oleh suaminya untuk wanita lain, terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Ia melihat bagaimana Danu dan Vera menertawakan dirinya di belakang. Mereka menyebutnya, sapi perah, mesin ATM berjalan, dan si nenek sihir yang sok kuasa. Setiap julukan itu terasa seperti cambukan. Cukup, Nadia. Cukup, bisik Sania, tidak sanggup lagi membacanya. Air mata yang ia kira sudah habis, kini mengalir lagi. Ini adalah rasa sakit yang berbeda. Bukan lagi rasa sakit karena kehilangan, tapi rasa sakit karena dihina dan direndahkan serendah-rendahnya. Nadia tidak menghentikan videonya. Tapi ia mengulurkan sebelah tangannya dan meremas bahu ibunya, memberinya kekuatan. Mama harus lihat ini. Mama harus tahu siapa sebenarnya orang yang Mama tangisi. Layar kemudian beralih. Kini menampilkan aplikasi pelacak lokasi. Sebuah peta muncul dengan titik-titik merah yang menandai pergerakan ponsel Danu selama berbulan-bulan. Pada jam-jam di mana Danu mengaku lembur, titik merah itu ternyata berada di sebuah apartemen di pusat kota. Saat ia bilang sedang bertemu klien di luar kota, titik merah itu menunjukkan ia berada di sebuah villa di puncak. Semua kebohongannya terpampang nyata dalam bentuk data yang tak terbantahkan. Nadia membuka sebuah folder berisi rekaman audio. Aku berhasil mengaktifkan mikrofon di ponselnya dari jarak jauh beberapa kali. Hanya sebentar-sebentar, agar tidak menguras baterai dan menimbulkan kecurigaan. Dengarkan ini, Ma. Ini percakapan ayah dengan nenek, 3 hari yang lalu. Nadia menekan tombol putar. Suara Ibu Lastri yang familiar terdengar dari speaker komputer, terdengar bersemangat dan licik. Pokoknya kamu pastikan semua perhiasan sisanya itu kamu ambil. Nu. Jangan sampai ada yang tersisa. Itu kan hak kamu juga sebagai suaminya. Daripada dipakai sama dia yang sombong itu, lebih baik untuk modal kamu sama Vera. Vera itu anak baik, penurut, calon menantu idaman ibu. Lalu suara Danu menyahut. Tenang saja, Bu. Danu sudah siapkan semuanya. Sertifikat rumah juga Danu ambil. Nanti kita jual. Kita beli yang lebih megah di sana. Sania biar saja tinggal di jalanan sama anaknya yang aneh itu. Rasakan dia. Anaknya yang aneh. Sania menoleh menatap Nadia. Putrinya yang luar biasa ini baru saja disebut aneh oleh ayahnya sendiri. Tapi wajah Nadia tetap datar. Seolah kata-kata itu tidak memengaruhinya sama sekali. Atau mungkin, ia sudah terlalu sering mendengarnya. Rekaman itu berhenti. Sania menunduk. Tangannya terkepal di pangkuannya. Amarah mulai membara di dalam dirinya, menggantikan rasa sedih. Amarah yang panas dan membakar. Mereka tidak hanya merampoknya, mereka menghinanya, mereka bahkan menghina putrinya. Bagaimana?
Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini, nak? Tanya Sania dengan suara bergetar. Tidak sulit, Ma. Jawab Nadia. Semua yang terhubung ke internet itu rentan. Aku hanya memanfaatkan celah keamanan yang ada. Aku belajar otodidak dari berbagai forum di internet. Awalnya aku hanya ingin tahu kenapa mama sering sedih. Aku curiga ayah punya wanita lain. Tapi saat aku mulai memantau, aku baru sadar kalau rencananya jauh lebih jahat dari itu. Mereka tidak hanya mau selingkuh, mereka mau menghancurkan hidup mama. Nadia memutar kursinya menghadap Sania. Saat itulah aku sadar, aku tidak bisa hanya diam dan mengumpulkan bukti. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus melindungi mama. Sania menatap wajah putrinya yang masih begitu muda. Di balik ketenangannya, ia bisa melihat kilatan baja di matanya. Ini bukan lagi seorang anak remaja. Di hadapannya adalah seorang pelindung, seorang pejuang yang telah mempersiapkan pertempuran ini dalam diam. Ia merasa bangga sekaligus ngeri. Bangga karena telah melahirkan anak secerdas dan sekuat ini. Ngeri karena Nadia terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, terpaksa mempelajari sisi tergelap dunia karena kegagalan orang tuanya. Jadi, semua bukti ini sudah aku simpan di beberapa server terenkripsi. Aman. Kapanpun mama butuh untuk proses hukum, semuanya sudah siap. Potong Nadia. Sania menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya. Ia baru saja disuguhi bukti tak terbantahkan dari sebuah konspirasi yang dirancang untuk melumpuhkannya. Ia melihat kebusukan suaminya dan ibu mertuanya dalam resolusi paling tinggi. Rasa sakitnya masih ada, namun kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan baru yang aneh, yang ditularkan oleh putrinya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa menjadi korban yang tak berdaya. Ia punya Nadia. Dan ia punya bukti. Rencana sang jenius telah mengungkap kebenaran. Dan kini saatnya untuk melihat bagaimana rencana itu membalikan keadaan. Setelah mengungkapkan semua bukti pengkhianatan itu, Nadia beralih ke layar monitor yang lain. Yang ini menampilkan diagram alur yang rumit dengan kotak-kotak dan panah yang saling terhubung. Bagi Sania, itu tampak seperti peta sirkuit listrik yang rumit. Ini adalah rencanaku. Ma. Aku menyebutnya Operasi Sangkar Kosong, kata Nadia. Sedikit rona bangga terlihat di wajahnya yang biasanya datar. Tujuannya adalah membiarkan mereka masuk ke dalam sangkar yang mereka siapkan sendiri, tapi memastikan di dalamnya tidak ada apa-apa. Ia menunjuk ke sebuah kotak di bagian atas diagram. Semuanya dimulai dari sini, transfer dana. Nadia membuka jendela baru yang menampilkan log aktivitas jaringan dari subuh tadi. Aku tahu ayah akan mentransfer semua uang dari rekening bersama ke rekening pribadinya pagi ini. Jadi, semalam aku sudah menyiapkan jebakannya. Aku melakukan apa yang disebut serangan, man in the middle, di jaringan Wi-Fi kita. Sederhananya, saat ayah membuka situs perbankan, yang dia lihat sebenarnya bukan situs asli, melainkan salinan identik yang aku buat dan jalankan dari serverku di sini. Sania mengerutkan kening, mencoba memahami. Bayangkan begini, Ma. Nadia menjelaskan dengan sabar, menggunakan analogi yang lebih mudah. Ayah mau mengirim paket ke alamat A. Dia menulis alamat A di paket itu dan memberikannya padaku untuk dikirim ke kantor pos. Tapi di tengah jalan, aku membuka paket itu, memindahkan isinya ke kotak lain, dan menulis alamat B di atasnya. Lalu aku mengirimkan kotak kosong ke alamat A. Ayah menerima notifikasi bahwa paket ke alamat A sudah terkirim, padahal isinya sudah aman di alamat B. Nadia kemudian membuka tab baru di perambannya. Halaman sebuah bank. Ia memasukkan beberapa data dan melewati beberapa lapis autentikasi. Sebuah halaman saldo rekening muncul di layar. Nama pemilik rekening itu adalah Sania Anindita. Dan saldonya, Sania menahan napas. Sejumlah besar uang yang tadinya ada di rekening bersama, utuh, bahkan dengan tambahan beberapa juta dari sisa saldo rekening gaji Sania yang juga coba dikuras oleh Danu. Ini rekening baru. Tanya Sania tak percaya. Iya, aku membuatnya atas nama Mama 2 minggu lalu menggunakan data Mama yang aku punya. Aku sengaja memilih bank digital yang berbeda agar tidak terlacak. Semua uang yang ayah transfer ke rekeningnya,
sebenarnya masuk ke sini. Rekening itu sekarang hanya bisa diakses dari laptopku dan ponsel Mama. Setelah nanti aku pasang pengamannya, dia tidak akan bisa menyentuhnya. Jelas Nadia. Rasa lega yang luar biasa membanjiri diri Sania. Begitu kuat hingga membuatnya pusing. Uangnya aman. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Ia menatap angka-angka di layar itu, lalu menatap putrinya. Rasanya seperti mimpi. Lalu, perhiasan itu. Nadia? Mama lihat sendiri berangkasnya kosong. Bagaimana bisa? Nadia tersenyum. Itu bagian yang paling menyenangkan. Ma. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru biru tua, identik dengan kotak tempat Sania menyimpan kalung warisan ibunya. Nadia membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung yang sama persis. Ini replika, kata Nadia. Aku membuatnya sendiri. Ia menjelaskan bahwa sejak kecurigaannya memuncak beberapa bulan lalu, ia mulai memikirkan cara mengamankan aset fisik mereka. Ia meminjam perhiasan-perhiasan Sania dengan alasan untuk tugas fotografi desain produk di sekolahnya. Alasan yang masuk akal, mengingat Nadia memang sering ikut kelas seni tambahan. Selama beberapa hari, ia memindai setiap perhiasan itu dengan pemindai 3D presisi tinggi. Aku menggunakan printer 3D di sekolah untuk mencetak model dasarnya. Lalu aku memesan zirkonia kubik dengan kualitas terbaik dan logam berlapis emas secara online. Aku merakitnya sendiri di sini. Butuh waktu berminggu-minggu untuk membuatnya terlihat sempurna, sampai ke goresan-goresan kecilnya. Beratnya pun aku sesuaikan, katanya sambil menyerahkan kalung replika itu pada Sania. Sania menerimanya. Terasa berat dan dingin, persis seperti aslinya. Jika ia tidak tahu, ia tidak akan pernah bisa membedakannya. 2 minggu yang lalu, saat Mama mengajakku ke bank untuk mengurus deposito, aku membawa tas ranselku. Di dalamnya ada semua perhiasan yang asli. Saat Mama bicara dengan manajer bank, aku pergi ke bagian safe deposit box dan menyewa satu atas namaku dan nama Mama. Aku menukar semua perhiasan palsu yang ada di tas dengan yang asli dari brankas di rumah pada hari sebelumnya. Jadi, yang ayah dan nenek bawa kabur itu, semuanya palsu. Nilainya mungkin tidak lebih dari 500.000 rupiah. Mulut Sania ternganga. Ia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Putrinya yang pendiam, yang ia kira hanya sibuk dengan dunia kodenya, ternyata telah merencanakan dan mengeksekusi sebuah operasi kontraintelijen yang begitu rumit dan brilian di bawah hidungnya. Dan yang terakhir, kartu kredit, lanjut Nadia. Seolah itu adalah hal yang paling sepele. Itu yang paling mudah. Tadi pagi, tepat setelah aku memastikan mereka sudah cukup jauh dari rumah, aku masuk ke akun perbankan Mama dan melaporkan semua kartu tambahan atas nama ayah hilang karena dicuri. Pihak bank langsung memblokirnya secara permanen. Jadi, saat mereka mencoba menggunakannya untuk membayar hotel mewah atau tiket pesawat lanjutan, mereka akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan. Nadia akhirnya bersandar di kursinya. Semua rencananya telah terungkap. Ia menatap ibunya, ekspresinya sedikit cemas, seolah menunggu penilaian. Aku harap Mama tidak marah karena aku melakukan semua ini tanpa izin. Marah? Sania justru ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan yang erat. Sangat erat. Ia memeluk penyelamatnya, pahlawannya. Marah? Sayang, kamu baru saja menyelamatkan hidup Mama. Bisik Sania di sela-sela air matanya yang kini adalah air mata haru dan bangga. Terima kasih, Nadia. Terima kasih. Nadia membalas pelukan ibunya dengan canggung, menepuk-nepuk punggungnya.
Aku hanya tidak bisa diam saja melihat orang yang aku sayangi disakiti. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Mereka berpelukan di sana, di dalam ruang kendali yang menjadi saksi bisu sebuah perlawanan. Jebakan digital yang sempurna telah dipasang dan diaktifkan. Di suatu tempat di luar sana, dua orang pengkhianat sedang berjalan menuju puncak kebahagiaan palsu mereka, tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan di atas jembatan rapuh yang akan runtuh tepat di bawah kaki mereka. Dan di rumah, seorang ibu dan putrinya menunggu dengan tenang, bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai pemegang kendali. Permainan telah berubah. Langit Bali menyambut mereka dengan warna biru yang sempurna, seolah ikut merayakan dimulainya hidup baru Danu, Vera, dan Ibu Lastri. Saat pesawat mendarat dengan mulus, Danu merasakan gelombang euforia yang memabukkan. Ia berhasil. Ia telah melepaskan diri dari Sania, si nenek sihir yang selalu mengendalikannya, dan membawa semua yang menjadi haknya. Di sampingnya, Vera merapikan rambutnya sambil melirik Danu dengan tatapan memuja. Di sisi lain, Ibu Lastri tersenyum penuh kemenangan, membayangkan hari-hari di mana ia akan dilayani oleh menantu baru yang patuh. Lihat, sayang, ini adalah awal dari kerajaan kita. Bisik Danu pada Vera sambil menunjuk keluar jendela pesawat. Aku tidak sabar, Mas. Kita akan belanja sepuasnya, kan? Sahut Vera manja. Tentu saja. Semua yang kamu mau, janji Danu dengan angkuh. Mereka melangkah keluar dari bandara dengan penuh gaya. Danu sudah menyewa sebuah mobil mewah untuk menjemput mereka. Perjalanan menuju hotel di kawasan Nusa Dua terasa seperti adegan film. Vera tak henti-hentinya mengambil swafoto. Ibu Lastri terkagum-kagum melihat kemewahan di sepanjang jalan, dan Danu menyetir dengan satu tangan, merasa seperti raja dunia. Ia sudah membayangkan ekspresi Sania saat menyadari semuanya telah hilang. Mungkin wanita itu sedang menangis meraung-raung sekarang. Pikiran itu membuatnya tersenyum puas. Lobi hotel yang mereka masuki begitu megah. Langit-langitnya tinggi, lantainya terbuat dari marmer mengilap, dan aroma bunga Kamboja yang menenangkan tercium di udara. Danu berjalan ke meja resepsionis dengan langkah percaya diri, menyerahkan kartu kredit berwarna platinum miliknya. Check-in atas nama Danuarta, katanya dengan nada penting. Resepsionis wanita yang ramah itu tersenyum, mengambil kartu itu dan menggeseknya di mesin. Senyumnya sedikit memudar. Ia menggeseknya sekali lagi. Lalu sekali lagi. Mohon maaf, Pak, katanya dengan sopan. Sepertinya ada masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Senyum di wajah Danu membeku. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang buruk, katanya, sedikit kesal. Resepsionis itu mencoba lagi, lalu menggeleng. Masih sama, Pak, mungkin Bapak mau coba kartu yang lain. Rasa percaya diri Danu mulai goyah. Ia mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, yang berwarna emas. Ia menyerahkannya dengan sedikit ragu. Hasilnya sama saja. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Vera yang sedari tadi sibuk mengagumi interior lobi, kini mendekat dengan kening berkerut. Ada apa, Mas? Kok lama? Sebentar, sayang. Mesinnya saja yang aneh. Elak Danu. Ibu Lastri ikut mendekat. Kenapa ini? Jangan-jangan hotel ini penipu. Bisiknya pada Danu. Wajah Danu memerah menahan malu. Beberapa tamu lain yang sedang menunggu mulai melirik ke arah mereka. Ia merasa seperti seorang penipu yang kedoknya terbongkar. Sudah, kita cari hotel lain saja. Putusnya dengan suara keras, mencoba menutupi rasa paniknya. Ia menarik tangan Vera dan ibunya, berjalan cepat keluar dari lobi yang megah itu, meninggalkan tatapan bingung sang resepsionis. Di dalam mobil, suasana yang tadinya ceria berubah menjadi tegang. Kartumu kenapa, Mas? Limitnya habis? Tanya Vera, nadanya mulai terdengar tajam. Tidak mungkin. Limitnya masih banyak. Ini pasti ada kesalahan dari pihak bank. Sudahlah, jangan panik. Kita cari ATM. Aku akan tarik tunai. Uang tunai lebih aman, kata Danu, mencoba meyakinkan Vera dan dirinya sendiri. Mereka berputar-putar mencari pusat ATM. Setelah menemukannya,
Danu turun dari mobil dengan langkah yang tidak lagi seangkuh tadi. Ia masuk ke dalam bilik ATM, memasukkan kartu debitnya, dan mengetik PIN dengan yakin. Ia memilih menu penarikan tunai, memasukkan jumlah maksimal. Mesin ATM berbunyi, memproses permintaannya. Beberapa detik kemudian, yang terasa seperti 1 jam, layar ATM menampilkan sebuah pesan yang membuat jantungnya serasa diremas. Saldo tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Tidak mungkin. Danu menelan ludah. Ia mencoba lagi dengan jumlah yang lebih kecil. Sangat kecil. Hasilnya tetap sama. Ia mencoba kartu debit dari bank lain yang ia miliki. Hasilnya sama. Rekeningnya kosong. Semuanya kosong. Bagaimana bisa? Ia baru saja mentransfer ratusan juta pagi tadi. Ia melihat notifikasinya. Transfer berhasil. Ia keluar dari bilik ATM dengan wajah sepucat mayat. Vera dan Ibu Lastri yang melihat ekspresinya langsung tahu ada yang tidak beres. Bagaimana? Desak Vera tidak sabar. Danu tidak menjawab. Ia bersandar di mobil. Napasnya terengah-engah. Otaknya tidak bisa memproses informasi ini. Danu, jawab Ibu. Uangnya mana? Bentak Ibu Lastri. Tidak ada. Bisik Danu. Suaranya nyaris tak terdengar. Rekeningnya kosong. Semuanya. Aku tidak mengerti. Saat itulah bom waktu meledak. Wajah Vera yang tadinya cantik berubah menjadi seringai marah. Topeng manisnya terlepas seketika. Kosong. Apa maksudmu kosong? Kamu bohong sama aku, Danu? Teriaknya. Suaranya melengking hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kamu bilang kamu sudah ambil semua uang istrimu. Kamu bilang kita akan hidup mewah. Ternyata kamu cuma pembual miskin. Jaga mulutmu, sahut Ibu Lastri. Tidak terima anaknya dihina. Kamu ini perempuan matre. Kamu yang sudah meracuni pikiran anak saya. Pasti ini semua karena kamu pembawa sial. Oh, jadi sekarang aku yang salah, balas Vera, menunjuk wajah Ibu Lastri. Anak ibu saja yang tidak becus. Sudah mencuri. Gagal pula. Dasar pecundang. Pertengkaran hebat itu terjadi di pinggir jalan yang ramai. Danu, yang masih syok, hanya bisa berdiri di antara dua wanita yang saling berteriak dan menyalahkan. Rencananya yang sempurna, hidup barunya yang indah, semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Rencana pernikahan siri yang seharusnya dilangsungkan malam itu di sebuah restoran mewah kini terdengar seperti lelucon yang paling getir. Mereka tidak punya uang. Mereka terdampar. Perhiasan yang mereka bawa adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi bahkan pikiran untuk menjualnya sekarang terasa seperti sebuah kekalahan telak. Malam itu, mereka tidak check-in di villa pribadi dengan kolam renang. Mereka berakhir di sebuah penginapan murah di gang sempit. Dengan dinding yang catnya mengelupas dan bau apek yang menyengat. Ketiganya dijejalkan dalam satu kamar kecil dengan 2 kasur. Suara kipas angin yang berderit menjadi musik latar dari keheningan yang penuh amarah dan kebencian. Bulan madu, impian mereka telah resmi berubah menjadi neraka. Kerajaan yang dibanggakan Danu ternyata hanyalah istana pasir yang langsung hancur diterpa gelombang kenyataan pertama. Pagi di penginapan murah itu terasa menyesakkan. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kotor seolah mengejek kondisi mereka yang menyedihkan. Tidak ada yang tidur nyenyak. Danu semalaman terjaga. Otaknya mencoba mencari jawaban atas misteri hilangnya uang ratusan juta itu. Ia menelepon pusat layanan bank beberapa kali, namun jawabannya selalu sama. Tidak ada transaksi masuk sebesar itu ke rekeningnya, dan semua kartunya telah diblokir atas laporan kehilangan. Ia merasa seperti orang gila. Terperangkap dalam jebakan yang tidak ia pahami. Vera bangun dengan wajah bengkak dan tatapan penuh kebencian. Ia tidak lagi memanggil Danu dengan sebutan Mas atau Sayang. Ia hanya memanggil namanya dengan nada datar dan dingin. Ibu Lastri juga sama, matanya merah, dan ia terus menggumamkan doa-doa sambil melirik sinis ke arah Vera. Kita harus pulang, kata Danu akhirnya, memecah keheningan. Pulang? Pakai apa? Daun? Cibir Vera. Uangmu bahkan tidak cukup untuk membayar kamar ini semalam lagi. Kata-kata Vera menusuk tepat di harga diri Danu yang sudah compang-camping. Aku akan cari jalan, bentaknya.
Jalan satu-satunya adalah menjual sesuatu. Danu menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Hadiah dari Sania untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15. Ia selalu membanggakan jam itu. Kini, ia harus merelakannya. Aku akan menjual jam ini, katanya pelan. Bagus. Jual saja. Jual juga semua perhiasan palsu yang kamu berikan padaku, sahut Vera ketus, sambil melepas kalung dan gelang yang dipakainya. Ia baru ingat. Yang palsu adalah perhiasan Sania. Yang ia pakai ini asli. Dibeli Danu dari kartu kredit sebelum diblokir. Tidak, sergah Vera cepat, memasang kembali perhiasannya. Ini milikku. Kamu jual saja barangmu sendiri. Vera, kita butuh uang untuk pulang bertiga, protes Danu. Aku tidak peduli. Itu masalahmu. Ibu Lastri akhirnya ikut campur. Dasar tidak tahu diri. Kamu sudah dapat banyak dari anakku. Sekarang dalam kesulitan malah tidak mau membantu. Setelah perdebatan sengit lainnya, Danu akhirnya pergi sendirian mencari pegadaian atau toko jam bekas. Ia berjalan kaki di bawah terik matahari, merasakan setiap tatapan orang seolah menghakiminya. Ia menemukan sebuah toko kecil di sudut jalan. Pemilik toko itu menawar jam tangannya dengan harga yang sangat rendah, kurang dari seperempat harga belinya. Dengan perut kosong dan pilihan yang terbatas, Danu terpaksa setuju. Ia menerima beberapa lembar uang ratusan ribu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menjual harga dirinya. Uang itu ternyata tidak cukup untuk membeli 3 tiket pesawat. Pilihan mereka satu-satunya adalah bus antar kota antar provinsi. Sebuah perjalanan darat yang akan memakan waktu lebih dari 24 jam. Stasiun bus adalah neraka dunia. Penuh sesak, panas, dan berisik. Mereka bertiga, yang terbiasa dengan kenyamanan lounge bandara, kini harus berdesakan dengan penumpang lain, membawa tas mereka sendiri, dan duduk di ruang tunggu yang lantainya kotor. Vera terus mengeluh, menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Ibu Lastri tak henti-hentinya berdecak dan mengomel. Di dalam bus, keadaan semakin parah. Mereka mendapat kursi di bagian belakang, dekat toilet, di mana guncangan paling terasa dan aroma tak sedap sering tercium. Pendingin udaranya nyaris tak berfungsi. Selama beberapa jam pertama, mereka hanya diam, terlalu lelah dan marah untuk bicara. Namun, kebosanan dan ketidaknyamanan perlahan mengikis pertahanan mereka. Ini semua gara-gara kamu, desis Ibu Lastri pada Vera. Sebelum ada kamu, hidup anak saya baik-baik saja. Kamu itu benar-benar perempuan pembawa sial. Vera, yang sudah mencapai batas kesabarannya, meledak. Oh ya? Hidup baik-baik saja sebagai benalu istrinya? Ibu seharusnya sadar. Anak ibu itu tidak punya apa-apa. Dia cuma besar omong. Kalau bukan karena janji-janjinya, aku juga tidak sudi sama dia. Kurang ajar. Apa? Mau menamparku? Coba saja kalau berani, Nek. Danu mencoba menengahi. Sudah. Jangan bertengkar di sini. Apa kalian tidak malu? Malu? Sahut Vera sambil tertawa sinis. Yang seharusnya malu itu kamu, Danu. Laki-laki gagal. Sudah tidak punya uang. Tidak bisa melindungi pacarnya pula dari omelan ibunya. Perjalanan itu menjadi siksaan yang panjang. Setiap kali bus berhenti di rumah makan atau rest area, pertengkaran mereka akan berlanjut. Mereka menjadi tontonan penumpang lain. Danu merasa ingin menghilang dari muka bumi. Puncaknya terjadi di sebuah rest area di tengah malam, di suatu tempat di pesisir utara Jawa.
Setelah pertengkaran hebat lainnya mengenai sisa uang mereka yang semakin menipis, Danu pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu Vera. Dengan gerakan cepat, ia membuka tas Danu yang tergeletak di kursi. Ia mengambil dompetnya, mengeluarkan semua sisa uang hasil penjualan jam tangan, lalu menyelipkannya ke dalam tasnya sendiri. Ibu Lastri melihatnya. "Mau apa kamu? Maling, ya?" Vera hanya tersenyum licik. "Ini upahku karena sudah membuang-buang waktu dengan anak ibu yang pecundang itu. Sampaikan selamat tinggal padanya." Setelah itu, Vera berjalan cepat ke arah bus lain yang akan berangkat ke arah Jakarta. Ia melompat naik tepat sebelum pintu ditutup. Ibu Lastri mencoba mengejarnya, tapi usianya tidak memungkinkan. Ia hanya bisa berteriak-teriak memanggil Vera, tapi bus itu sudah melaju, membawa serta sisa harapan mereka. Saat Danu kembali dari toilet, ia hanya menemukan ibunya yang sedang menangis sambil menunjuk ke arah jalan raya yang gelap. "Vera, dia kabur. Dia bawa semua sisa uang kita." Danu terdiam. Ia tidak merasa marah. Ia tidak merasa sedih. Ia hanya merasa kosong. Benar-benar kosong. Pengkhianat telah dikhianati. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan wanita yang membuatnya meninggalkan segalanya telah meninggalkannya saat ia tidak punya apa-apa lagi. Sisa perjalanan menuju kota asal mereka terasa sunyi senyap. Tidak ada lagi pertengkaran. Hanya ada Danu dan ibunya, dua orang pesakitan yang kalah perang, duduk berdampingan dalam kekalahan yang mutlak. Saat bus akhirnya memasuki terminal kota mereka, Danu melihat gedung-gedung yang familiar. Dulu, ia melihatnya sebagai penjara. Kini, ia melihatnya sebagai saksi bisu dari kebodohannya yang tak terhingga. Ia harus pulang. Pulang untuk menghadapi apapun yang menantinya. Pulang untuk menghadapi Sania. Perjalanan dari terminal bus ke rumah terasa seperti ziarah penebusan dosa yang panjang dan melelahkan. Tanpa uang sepeser pun, Danu dan Ibu Lastri terpaksa berjalan kaki. Mereka menyusuri jalanan kota yang sudah ramai di pagi hari, menjadi pemandangan yang kontras. Dua sosok kumal, dengan pakaian yang lecek dan bau keringat perjalanan panjang, berjalan di antara orang-orang yang rapi dan sibuk memulai hari mereka. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena beban kegagalan dan rasa malu yang menghancurkan. Danu terus memikirkan apa yang akan ia hadapi. Ia membayangkan Sania yang menangis histeris, rumah yang berantakan, dan Nadia yang menatapnya dengan tatapan benci. Ia sudah menyiapkan skenario di kepalanya. Ia akan marah, menuduh Sania telah mengutuknya atau melakukan sesuatu pada rekeningnya. Ia akan memainkan peran sebagai korban, sebagai suami yang teraniaya yang hanya mencoba mencari jalan keluar. Egonya yang terluka menolak untuk menerima kekalahan. Saat mereka akhirnya tiba di depan gerbang rumah mereka, atau lebih tepatnya, rumah Sania, mereka berhenti sejenak. Rumah itu tampak tenang dan damai, sama seperti saat mereka tinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kekacauan. "Kita masuk saja. Ini rumah kamu juga, bisik Ibu Lastri, mencoba menguatkan putranya dan dirinya sendiri. Danu mengangguk. Ia masih memiliki kuncinya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci itu ke lubang dan memutarnya. Pintu tidak terkunci. Ia mendorongnya pelan. Pemandangan di dalam membuat mereka berdua tertegun. Alih-alih kekacauan yang mereka bayangkan, ruang tamu itu justru tampak lebih bersih dan lapang dari biasanya. Ada vas berisi bunga sedap malam segar di atas meja, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Dan di sana, di sofa utama, duduklah Sania. Ia tidak menangis. Ia tidak terlihat hancur. Sebaliknya, ia terlihat berkuasa. Ia mengenakan gaun rumah sederhana namun elegan berwarna krem. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dirias tipis. Ia sedang menyesap secangkir teh dengan gerakan yang tenang, seolah sedang menunggu tamu penting. Di samping sofa, berdiri Nadia. Putrinya itu hanya menatap mereka dengan dingin dari balik kacamatanya sambil memegang sebuah tablet. Kehadiran mereka yang lusuh dan putus asa terasa begitu salah di dalam ruangan yang tentram itu. Sania perlahan meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap Danu dan Ibu Lastri dari atas sampai ke bawah. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan,
melainkan penilaian yang dingin dan objektif. Seolah ia sedang mengamati dua spesimen serangga yang menjijikan. "Sudah selesai liburannya?" tanya Sania. Suaranya tenang dan jernih. Tidak ada getaran emosi sedikit pun. Ketenangan itu justru lebih menakutkan daripada amukan badai. Danu, yang tadinya sudah menyiapkan pidato kemarahannya, mendadak kehilangan semua kata-katanya. Namun, egonya yang tersisa memaksanya untuk bicara. "Sania, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan pada rekening dan kartu-kartuku?" serunya, mencoba terdengar mengancam. Ibu Lastri, melihat putranya menyerang, segera menyambung. "Dasar istri tidak tahu diuntung. Kamu pasti pakai guna-guna, kan? Kamu sengaja membuat anakku sial. Kembalikan semua uangnya." Sania tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kecil pada Nadia. Nadia mengangguk. Lalu jarinya menyentuh layar tablet di tangannya. Seketika, televisi layar datar besar yang ada di dinding menyala. Yang muncul bukanlah siaran televisi, melainkan antarmuka sebuah pemutar audio. Lalu, suara yang familiar memenuhi ruangan. Suara Ibu Lastri, terdengar bersemangat dan licik. "Pokoknya kamu pastikan semua perhiasan sisanya itu kamu ambil. NU. Jangan sampai ada yang tersisa." Danu dan Ibu Lastri membeku. Itu suara mereka. Lalu suara Danu menyahut di rekaman itu, penuh percaya diri dan kekejaman. "Tenang saja, Bu. Danu sudah siapkan semuanya. Sertifikat rumah juga Danu ambil. Nanti kita jual. Sania biar saja tinggal di jalanan sama anaknya yang aneh itu. Rasakan dia." Suara mereka sendiri membeberkan niat busuk mereka, bergema di ruang tamu mereka sendiri. Rekaman itu terus berlanjut, memutar bagian-bagian terburuk dari percakapan mereka, termasuk hinaan mereka pada Sania dan Nadia. Topeng kemarahan Danu lurus seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan. Ia menatap televisi, lalu menatap Nadia yang berdiri diam seperti malaikat pencabut nyawa, kemudian beralih ke Sania yang masih menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Semua kekuatannya seolah disedot habis. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan sial. Ini bukan guna-guna. Ini adalah sebuah rencana. Ia telah dijebak, dipermainkan, dan dikalahkan dengan telak. Ia melihat ke bawah, ke pakaiannya yang kotor, mencium bau kekalahan di tubuhnya sendiri. Ia memikirkan Vera yang telah kabur, uang yang lenyap, dan masa depan yang kini gelap gulita. Ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia gunakan. Keputusasaan yang total dan absolut akhirnya mematahkannya. Lututnya lemas. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Sania, rintihnya. Suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar begitu parau dan menyedihkan. Aku minta maaf." Ibu Lastri menatap putranya yang bersimpuh dengan ngeri. Pangerannya, kebanggaannya, kini terpuruk seperti pengemis. Ia menatap Sania, wanita yang selalu ia remehkan, yang kini duduk di atas tahtanya seperti seorang ratu. Ia sadar bahwa nasibnya kini sepenuhnya ada di tangan menantunya itu. Ketakutan akan masa tua yang terlunta-lunta mencengkeramnya. Tanpa pikir panjang, didorong oleh insting bertahan hidup yang paling primitif, ia ikut menjatuhkan dirinya. Ia merangkak mendekati kaki Sania. "Sania, maafkan kami, nak. Maafkan ibu, kami hilaf. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, jangan usir kami." Isak Ibu Lastri, air matanya kini mengalir deras. Pemandangan itu begitu surreal. Hanya 1 hari yang lalu, 2 orang ini pergi dengan kepala tegak, penuh kesombongan dan rencana untuk hidup mewah di atas penderitaan Sania. Hari ini, mereka bersujud di kakinya, kotor, kalah, dan memohon belas kasihan. Sang ratu hanya menatap mereka dalam diam, membiarkan mereka terhanyut dalam kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Keheningan yang mengikuti permohonan mereka terasa berat dan panjang. Sania menatap 2 sosok yang bersujud di hadapannya. Dulu, pemandangan ini mungkin akan meluluhkan hatinya. Ia mungkin akan merasa iba, dan dengan bodohnya memberikan kesempatan kedua. Tapi Sania yang itu sudah mati,
terkubur bersama pengkhianatan mereka. Sania yang sekarang adalah Sania yang telah ditempa oleh rasa sakit dan dibangun kembali oleh kekuatan dan kecerdasan putrinya. Perlahan, ia berdiri dari sofa. Gerakannya anggun dan penuh ketegasan. Danu dan Ibu Lastri mendongak menatapnya. Wajah mereka penuh harap dan cemas, seperti terpidana mati yang menunggu vonis dari sang hakim. "Maaf?" Sania mengulang kata itu. Suaranya rendah namun tajam seperti bilah pisau. "Kata maaf tidak bisa mengembalikan tahun-tahun kepercayaanku yang kalian hancurkan. Kata maaf tidak bisa menghapus hinaan yang kalian lontarkan padaku dan putriku." Ia berjalan ke sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya, tergeletak 2 buah amplop coklat tebal. Ia mengambilnya. "Kalian pikir ini semua hanya sebuah kesalahan? Sebuah kehilafan?" Lanjutnya, sambil berjalan kembali ke hadapan mereka. "Ini bukan hilaf. Ini adalah pilihan. Kalian merencanakannya. Kalian menginginkannya. Dan kalian menikmatinya. Setidaknya sampai uang kalian habis." Ia berhenti tepat di depan Danu. Ia tidak melempar amplop itu. Ia menunduk sedikit dan meletakkannya dengan tenang di lantai, di depan wajah suaminya. "Ini untukmu, Danu," katanya. "Surat gugatan cerai. Di dalamnya juga ada tuntutan pidana atas penggelapan aset, penipuan, dan kekerasan psikologis. Semua bukti rekaman, riwayat percakapan, dan data transaksi yang dikumpulkan Nadia sudah berada di tangan pengacaraku." Beliau bilang, "Posisimu sangat lemah." Mata Danu membelalak ngeri. "Penjara." Kata itu terngiang di kepalanya. Ini lebih buruk dari sekadar miskin. Ini adalah kehancuran total. Sania kemudian beralih ke Ibu Lastri yang masih menangis terseduh-seduh. Ia meletakkan amplop kedua di dekatnya. "Dan ini untuk Ibu," katanya dengan nada yang sama dinginnya. "Sebuah surat somasi dari pengacaraku, atas keterlibatan Ibu dalam merencanakan tindak kejahatan terhadapku. Kami juga sedang mengajukan perintah perlindungan, agar Ibu, Danu, dan wanita bernama Vera itu, tidak diizinkan mendekati aku atau Nadia dalam jarak 100 meter. Tubuh Ibu Lastri menegang. Ia menatap Sania, bukan lagi dengan permohonan, tapi dengan kebencian murni. Tapi itu tidak ada gunanya. Ia sudah tidak punya kuasa apa-apa. "Sekarang," kata Sania, suaranya menjadi penutup dari semua drama. "Pergi dari rumahku." "Sania, tolong, kami tidak punya tempat lain," rintih Danu. "Itu bukan lagi urusanku," balas Sania tegas. "Dulu, saat kalian merencanakan untuk membiarkanku hidup di jalanan, apakah kalian peduli? Sekarang, nikmati buah dari rencana kalian sendiri. Pergi." Dengan sisa-sisa martabat yang mereka punya, yang sebenarnya sudah tidak ada, Danu dan Ibu Lastri bangkit dengan susah payah. Setiap tulang di tubuh mereka terasa sakit oleh kekalahan. Tanpa menoleh lagi, mereka berjalan gontai menuju pintu depan. Mereka keluar dari rumah itu, dari kehidupan Sania, hanya dengan pakaian kotor yang melekat di badan. Pintu tertutup di belakang mereka, meninggalkan keheningan yang damai. Sania berdiri mematung sejenak, menatap pintu yang tertutup itu. Lalu, ia mengembuskan napas panjang, seolah melepaskan beban seberat 1 ton dari pundaknya. Ia merasa ringan. "Bebas." Nadia mendekat dan memeluknya dari samping. "Mama hebat," bisiknya. Sania balas memeluk putrinya erat-erat. Ia menangkup wajah Nadia dan menatap matanya dalam-dalam. "Id, kita yang hebat," ralatnya. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Udara terasa lebih segar. Cahaya matahari terasa lebih hangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sania dan Nadia sarapan hanya berdua di meja makan. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi permintaan uang, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada obrolan ringan dan tawa. "Jadi, apa rencana kita sekarang, Kapten?" tanya Sania pada Nadia sambil tersenyum. "Pertama, kita jual rumah ini. Terlalu banyak kenangan buruk," jawab Nadia sambil mengoleskan selai kerotinya. "Lalu, Mama bisa membuka firma arsitektur Mama sendiri.
Mama tidak perlu lagi bekerja untuk orang lain. Dan aku akan fokus mempersiapkan diri untuk kuliah di MIT. Sania menatap putrinya dengan penuh kekaguman. Semua terdengar sempurna. Mereka melanjutkan sarapan mereka dalam keheningan yang nyaman. Di luar jendela, fajar yang baru telah merekah, menjanjikan hari yang cerah. Bagi Sania dan Nadia, itu bukan hanya sekadar pergantian hari. Itu adalah fajar dari kehidupan baru mereka. Sebuah kehidupan yang akan mereka bangun sendiri, berdua, di atas fondasi kekuatan, kecerdasan, dan cinta yang tak terpatahkan. Tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa mereka. Udara sore di balkon apartemen mereka terasa sejuk, membawa aroma bunga krisan dari pot-pot yang ditata Sania dengan rapi. Dari lantai 21, pemandangan kota terbentang seperti permadani cahaya yang berkelip-kelip. Ini adalah pemandangan yang Sania pilih sendiri, untuk rumah baru yang ia rancang sendiri. Setelah menjual rumah lama yang penuh kenangan pahit, ia membeli unit apartemen ini dan merombaknya total, mengubahnya menjadi sebuah surga minimalis yang lapang, terang, dan penuh dengan energi positif. Tidak ada lagi sudut gelap tempat bisik-bisik pengkhianatan bersembunyi. Sania meletakkan cangkir teh hijaunya di atas meja kecil. Matanya mengamati Nadia yang sedang serius menyolder sebuah sirkuit rumit di ujung lain balkon. Putrinya itu sedang mengerjakan proyek pribadinya, sebuah drone mini dengan kemampuan navigasi mandiri. Dalam setahun, Nadia tampak semakin dewasa. Ia memotong rambutnya lebih pendek, dan sorot matanya yang tajam kini diimbangi oleh seulas senyum yang lebih sering muncul. Kehidupan mereka telah berubah 180 derajat. Firma arsitektur kecil yang didirikan Sania, Ruang Sania, kini mulai dikenal di kalangan pengembang properti. Namanya identik dengan desain yang bersih, fungsional, dan ramah lingkungan. Ia tidak lagi bekerja sampai larut malam untuk mengejar setoran, melainkan bekerja dengan gairah untuk mewujudkan visinya. Ia memimpin tim kecilnya dengan percaya diri, sebuah kepercayaan diri yang tidak pernah ia miliki saat masih hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Ia bahkan sudah mulai melukis lagi, hobi lamanya yang terkubur selama bertahun-tahun. Kanvas-kanvas abstrak dengan sapuan warna yang berani kini menghiasi dinding apartemen mereka.